Baik, kali ini kita jumpa mengenai pergerakan nilai tukar dolar terhadap rupiah ya. Jadi ini rupanya dolar ngamuk. Jadi mata uang dolar itu menguat terhadap mata uang Asia lainnya. Ya. Jadi kalau pagi ini kita lihat mata uang rupiah itu pagi-pagi tadi ya, itu udah 15.370 paling tinggi di pagi ini. Tapi ini bukan perdagangan di Indonesia, ini perdagangan jam 12 malam, berarti perdagangan internasional ya. Nah, pada pasar di Indonesia, ini Jakarta ya, yang rupiah kembali di posisi 15.300 ya. Jadi ini hanya indikasi ya, hanya informasi saja gitu ya. Jadi kalau kita beli di money changer itu kita beli dolar, $1 mungkin sekitar 15.350 ya, kita naikkan kira-kira berada di kisaran itu. Tapi kalau kita jual dolar kita ke money changer mungkin di antara 15.200 sampai 15.250 ya. Dan ini kan menjelang akhir minggu biasanya kalau kita jual ke money changer rupiahnya bisa rendah gitu ya, kita dapat uangnya lebih sedikit. Jadi mungkin ya bisa juga di 15.100 gitu. Karena sudah akhir minggu, banyak bank udah tutup ya. Gitu. Nah, dolar ini ngamuk ya. Jadi bukan terhadap rupiah aja nih menguat, terhadap yen kita lihat nih. Nah, terhadap dolar, terhadap yen. Ini kita lihat nih pernah 146 ya. Di 16 Agustus 146 ini paling rendah sekali yen selama mungkin 3 tahun terakhir ya. Nah, mengapa dolar itu ngamuk atau menguat gitu ya terhadap mata uang Asia, terutama uang Asia Pasifik ya. Jadi pertama-tama kita lihat di Amerika sendiri tingkat suku bunganya trennya naik terus ya. Saat ini di kisaran 5% sampai 5,50 sekitar gitu. Nah, membuat produk-produk utang di Amerika juga imbal hasilnya itu juga naik gitu ya. Jadi korelasinya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran pertama di Amerika, tren tingkat suku bunga itu akan naik terus. Penyebabnya inflasi di Amerika cukup tinggi karena harga minyak itu tinggi ya, harga minyak internasional, dan kebutuhan minyak itu akan meningkat kira-kira bulan depan ya, karena udah masuk musim dingin di Amerika tuh bulan Desember sampai Februari gitu, paling lambat Februari. Jadi pembelian minyak atau penggunaan minyak BBM itu meningkat di Amerika pada periode itu ya, November, Desember, Januari, Februari. Itu udah siklusnya tahunannya karena musim dingin datang. Dan berikutnya kekhawatiran perang ini yang antara Rusia dan Ukraina ini masih lama ya, mungkin setahun depan lagi berakhir atau 2 tahun lagi berakhir. Dan ketiga, di Asia sendiri kekhawatiran itu bahwa perang di Rusia dan Ukraina itu melebar, akan terjadi lagi perang antara Korea Utara yang bernaung di bawah komunis sosialis melawan Korea Selatan gitu ya, karena udah saling panas memanasi. Korea Utara sendiri mengakui memiliki senjata nuklir gitu ya, senjata jarak jauh rudal yang memiliki nuklir, dan juga senjata menengah yang memiliki kepala nuklir gitu ya. Itu yang mengkhawatirkan para investor di Asia. Nah, mereka memborong dolar gitu loh. Nah, kalau kita lihat juga China kan juga sosialis komunis ya. Vietnam, Chinese di Asia. Jadi itulah yang kekhawatiran para investor. Jadi umumnya investor menarik dananya atau juga menyimpan dananya dalam bentuk US dollar. Jadi kalau ada perang, ada kekhawatiran seperti COVID waktu itu dalam jangka pendek tidak menentu, makanya investor khawatir langsung beli dolar gitu ya. Nah, di dalam negeri sendiri Indonesia nih ya,
ini udah menjadi siklus 5 tahunan juga. Apabila mendekati pemilu, ya itu udah di era dari akhir-akhir era Soeharto begitu. Mendekati pemilu itu rupiah pasti melemah, gitu ya. Karena kekhawatiran investor nantinya ada kebijakan-kebijakan baru dan perlu waktu untuk mensinkronisasi kebijakan lama dengan kebijakan baru. Nanti tampil dengan kelihatannya menteri-menterinya, gitu ya. Dan apa yang dilakukan pemerintahan baru pada 100 hari setelah menjabat, ya, presidennya menjabat. Jadi menteri-menteri setelah menteri diangkat, apa nih kebijakannya? Ngutang lagi, apakah menaikkan pajak lagi, apakah menaikkan BBM, ya. Karena di situasi global tidak menentu, ya. Jadi kalau BBM tidak dinaikkan, terutama Petralite Solar, itu artinya subsidinya bertambah. Nah, pemerintah juga akan mengutang lagi. Kalau udah pemerintah utang lagi, rupiah pasti melemah, gitu. Nah, ini kemungkinan rupiah ini akan kembali ke 15.500 ya, minggu-minggu depan. Masih menunggu juga perkembangan di Amerika. Dan bisa juga apabila politik ini tidak sesuai dengan ekspektasi para investor, baik asing maupun juga lokal, rupiah bisa nembus ke 16.000 lagi, ya. Seperti saat Covid waktu itu kaget karena pemerintahan baru atau juga dalam proses pemilihan umum terjadi anomali, gitu ya, berpotensi menimbulkan gugatan-gugatan. Itu dari sisi politik yang namanya political risk yang membuat investor akhirnya mengkonversikan investasi rupiahnya ke dolar atau melakukan adjustment lagi di dalam portofolio investasinya, gitu. Lebih banyak dolar karena kalau kita simpan dolar di luar negeri mungkin tingkat penghasilannya atau tingkat suku bunganya juga lebih tinggi, gitu, dan lebih aman. Itu yang biasanya investor besar-besar itu sering melakukan perubahan investasinya karena kekhawatiran juga keamanan dan juga profit yang lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan yang di bawah nih, rakyat-rakyat nih menjelang pemilu 2024? Biasanya sih rakyat pasrah aja sepanjang pemerintah nih menstabilkan harga, artinya berusaha tidak menaikkan BBM pada menjelang pemilu dan pasca pemilu. Karena pemilu kan ini gabungan ya, baru pertama kali bersamaan itu semuanya, dari DPRD sampai wali kota, bupati, gubernur, semua jadi dalam satu hari. Ini kan jadi repot ya, gitu. Jadi apakah pemilunya berhasil atau nantinya ada situasi yang anomali? Nah, ini akhirnya rupiah akan melemah, gitu ya. Jadi ada faktor eksternal di mana tingkat suku bunga dan juga kondisi geopolitik di Asia ini tidak menentu. Nah, itu biasanya dolar menguat. Kedua, sistem internalnya ini masalah politik dalam negeri menjelang pemilu, pasca pemilu, karena presiden itu kan pemilu 24 April, presidennya dilantik sekitar bulan Oktober, presiden barunya. Pasti presiden baru karena kan Pak Jokowi ini udah 2 kali ya, gitu. Jadi pelantikan antara pemilihan hasilnya berikutnya pelantikan itu terlalu jauh, terlalu lama. Jadi menimbulkan spekulasi maupun ketidakpastian, gitu ya. Sehingga biasanya investor asing atau investor lokal yang besar-besar itu tidak mengambil resiko, jadi memindahkan dananya ke dalam bentuk dolar. Itu udah biasa ya, hal-hal yang biasa karena faktor kenyamanan dan keamanan untuk investasi mereka ya. Nah, rakyat berharap tidak ada naiknya BBM, satu, kedua, termasuk itu ya Petralite Solar terutama. Dan tapi itu juga kita harus lihat dulu di pasar global. Kalau BBM-nya nembus atau minyak mentah itu harganya menembus $100 per barrel, mau nggak mau bulan Januari naik dulu gitu, atau pasca pemilu gitu, naik dulu
BBM yang sekitar mungkin Petralite itu antara 12.000, solar tuh bisa ke 7.500 ya. Untuk mengurangi subsidinya kan pada 2023 tuh sekitar hampir 400 triliun gitu ya, itu untuk BBM aja. Jadi sementara jalan macet, BBM terbuang percuma. Macet, terutama kemacetan tuh ada di kota-kota besar ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dalam kota, Medan, Ujung Pandang, itu sering kemacetan di situ biasanya. Jadi subsidi BBM ini apakah perlu dikurangi atau ditambah? Kalau subsidi ditambah berarti BBM tidak naik. Kalau subsidi dikurangi pasti BBM naik, terutama Petralite dan solar yang selama ini disubsidi. Jadi kalau udah BBM naik pasti bahan pokok lainnya ikutan gitu ya, ikut naik gitu ya. Nah ini menambah inflasi lagi, inflasi naik berarti tingkat suku bunga naik. Gitu urut-urutannya. Ini kita lagi belajar ekonomi nih, baru review lagi ekonomi ya. Ekonomi, keuangan, politik, kasus-kasus lainnya gitu. Oke, begitu aja dulu. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah besar di dalam negara ini gitu. Terima kasih.